Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Rade di channel Teknomatik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari stokiometri bagian kedua. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Soal konsep mol. Pertanyaannya, volume dari 11 gram CO2 ARC12O16 pada keadaan standar adalah. Untuk menjawab soal ini, kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini itu adalah massa dari CO2. Jadi MCO2-nya adalah 11 gram, di mana ARC-nya 12, ARO-nya 16. Kemudian pertanyaannya adalah berapa volume CO2 dalam keadaan standar? Berarti yang ditanya adalah VCO2 dalam keadaan STP. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, jadi kita harus ingat kembali rumus hubungan mol dengan volume STP. Jadi rumusnya adalah mol sama dengan volume gas. Volume gas itu adalah volume CO2-nya dibagi volume molar. Volume molar itu adalah yang nilainya 22,4 liter per mol. Nah, untuk mendapatkan nilai volume gas atau volume CO2, kalau kita tata ulang rumus di atas menjadi mol dikali 22,4 liter per mol. Nah, apakah dalam soal sudah diketahui nilai molnya? Nah, ternyata belum. Berarti kita harus mengkonversi massa dari CO2 menjadi molnya. Seperti itu. Berarti kita buat rumus hubungan mol dengan massa. Rumusnya adalah mol sama dengan massa per mr. Itu untuk mencari mol CO2-nya. Nah, kita perlu mengetahui mr-nya. Jadi untuk mencari mr CO2, itu kita harus jumlahkan AR dari atom-atom penyusun CO2 itu sendiri. Nah, pada CO2 jumlah atom C-nya ada 1, berarti 1 dikali ARC. Berarti 1 dikali 12, itu nilainya 12. Kemudian O di dalam CO2 ada 2, berarti 2 dikali ARO. Berarti 2 dikali 16, yaitu 32. Maka kita akan memperoleh jumlah MrCO2 itu adalah 44. Ya. Kita masukkan saja, kita gabung saja rumus 2 ini sehingga diperoleh. Jadi massa per mr ini kita konversi dari rumus mol pada pencarian kita untuk memperoleh volume CO2 dalam keadaan STP. Berarti rumusnya menjadi VCO2 sama dengan massa per mr dikali 22,4 liter per mol. Seperti itu. Berarti kita masukkan angka-angkanya, maka volume CO2 sama dengan massa dari CO2 11 gram per mr-nya adalah 44. Nah, jadi mr itu sama dengan massa molar. Nah, masih ingat kan? Massa molar merupakan satuan. Jadi massa molar itu satuannya adalah gram per mol.
dikali 22,4 liter per mol. Maka satuannya di sini kita bisa sederhanakan, kita coret sehingga diperoleh hasil volume CO2 ini 11/44. Kita sama-sama bagi 11, berarti ini 1, berarti ini nilainya adalah 4. Jadi 1/4 dikali 22,4. Nah, kita sama-sama bagi 4. Ini habis 1, berarti ini sisa 5, kemudian 0,6. Ya, hasilnya adalah, jadi hasil dari volume CO2 adalah 5,6 liter. Soal selanjutnya, bila 100 kg pupuk urea CONH2 2 kali disebar secara merata pada 1 hektar tanah, maka tiap meter persegi akan mendapat nitrogen sebanyak, pertama-tama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Jadi diketahui massa dari CONH2 2 kali yaitu 100 kg. Ini adalah massa nitrogen tiap meter persegi. Langsung saja kita jawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui berapa massa nitrogen dalam pupuk urea. Nah, kita cari terlebih dahulu MR dari pupuk ureanya. Jadi MR dari CONH2 2 kali. Nah, di mana C dalam CONH2 2 kali itu jumlahnya 1 dikali ARC, kemudian U juga jumlahnya 1 dikali ARU, N itu jumlahnya 2 dikali ARN, kemudian H jumlahnya 4 dikali ARH. ARC itu nilainya 12, berarti 1 dikali 12. O nilainya 16, berarti 1 dikali 16. N itu 14, berarti 2 dikali 14. Kemudian nilai ARH adalah 1, berarti 4 dikali 1. Kita totalkan 12, yang ini 16, yang ini 28, ini 4, sehingga total MR dari urea adalah 60. Setelah kita memperoleh MR-nya, baru kita bisa mencari massa nitrogen dalam urea. Rumusnya adalah jumlah dari atom N dikali ARN dibagi MR CONH2 2 kali dikali massa CONH2 2 kali. Kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali 14 dibagi 60 dikali massa urea. Massa urea di sini 100 kg. Di pertanyaan diminta dalam satuan gram. Jadi kita konversi 100 kg itu berapa gram? 100 kg itu adalah 100.000 gram. Sehingga kita kalikan
dengan 100.000 gram, sehingga diperoleh massa M sama dengan, kita coret, sama-sama dibagi 2, sehingga diperoleh massa nitrogennya adalah 140.000 per 3 gram. Nah, sekarang 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Maka tiap meter persegi akan mendapat nitrogen sebanyak mencari massa nitrogen tiap meter persegi. Berarti tinggal kita bagi massa nitrogen yang kita peroleh dibagi dengan 10.000. Berarti hasilnya adalah 140.000 per 3 dibagi 10.000 meter persegi. Jadi kalau ditata ulang menjadi 140.000 per 3 dikali 1 per 10.000. Nolnya bisa dicoret, juga bisa dicoret. Berarti hasilnya diperoleh 14 per 3. 14 per 3 itu sama dengan 4,66 gram. Sehingga jawabannya adalah yang opsi D. Soal berikutnya kita akan belajar menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Suatu senyawa mengandung 14% hidrogen dan 86% karbon. Jika MR senyawa 56, rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut adalah yang diketahui pertama adalah persentase dari atom-atom penyusun senyawanya. Jadi diketahui di sini persen hidrogen itu 14%, kemudian persen karbon itu 86%. MR senyawa adalah 56. Yang ditanya adalah rumus empiris dan rumus molekulnya. Nah, untuk memperoleh rumus empiris, kita perlu mencari mol dari atom H dan mol dari atom C penyusun senyawa karbon tersebut. Nah, untuk bisa mendapatkan molnya, kita harus mengubah persentase H dan C-nya ke dalam bentuk massa dengan mengalihkan masing-masing persentase tersebut dengan 100 gram. Sehingga diperoleh H massanya 14 gram, C 46 gram. Nah, sudah diketahui massa-massa penyusun atom dari suatu senyawa, kita konversi ke dalam bentuk mol, sehingga kita bisa memperoleh apa rumus empiris dari senyawa tersebut. Berarti kita perbandingkan mol C banding mol H. Rumus mol jika diketahui massa, berarti massa C per ARC banding massa H per ARH. Massa C-nya
14 per ARC-nya 12. Massa C-nya di sini adalah 86 per ARC-nya 12 banding massa H-nya 14 per ARH-nya 1. Maka 86 bagi 12, 14 bagi 1, 86 bagi 12. Diperoleh nilai 7,16 banding 14. Nah, kita bisa sederhanakan perbandingan ini dengan dibagi angka terkecil dari perbandingan tersebut. Jadi pada perbandingan ini kita sama-sama bagi dengan 7,16. Sehingga di sini dapat 1, 14 dibagi 7,16 peroleh 1,9. Sekarang kita bisa bulatkan, berarti perbandingannya adalah 1 banding 2. Sehingga kita peroleh rumus empirisnya adalah CH2. Nah, kita sudah memperoleh rumus empirisnya, maka kita sekarang bisa memperoleh atau mencari rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, sekarang caranya atau rumusnya adalah MrRm sama dengan N dikali MrRe. Nah, MrRm di sini kita sudah tahu Mr-nya adalah 56. Jadi kita masukin 56. N ini adalah kelipatan dari rumus empiris, sehingga kita bisa memperoleh rumus senyawanya. N yang kita cari, maka MrRe-nya harus kita hitung terlebih dahulu. Di sini CH2, C itu 12, AR-nya, karena jumlahnya 1 kali 12, H itu AR-nya 1, berarti 1 dikali 12 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya adalah 14. Jadi di sini kita masukkan 14, maka kelipatannya adalah 56 per 14. Peroleh kelipatannya adalah 4. Maka kita bisa tentukan rumus molekulnya, yaitu CH2 kita kalikan 4. Makanya hasilnya adalah C2H8. Maka jawabannya adalah C2H8 untuk rumus empiris, C2H8 untuk rumus molekul, CH2 untuk rumus empiris. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.